Baik, selamat berjumpa lagi ya. Kita hari ini teori evaluasi tentang hasil ulangan ya, ulangan baik itu ulangan tahap 1, CPK 1 dan CPK 2, terus ulangan tahap 2, CPK 3, 4 dan 5. Kita akan berikan sedikit penjelasan supaya nanti kalau Anda persiapan untuk ujian teori yang berlangsung di hari Sabtu tanggal 19 Januari 2021 itu Anda siap. Baik, hari ini kita akan bahas dulu yang ulangan tahap 1. Untuk kelas A, B, dan C itu soalnya beda-beda. Tapi prinsip pengerjaannya untuk tahap 1 itu sama, yaitu urutannya ya, urutan pengerjaannya sama. Ada yang soalnya sama, ada yang soalnya beda, hanya prinsip kerja pengerjaannya sama. Oke, hari ini kita akan bahas sama-sama. Yang jelas kemarin yang tahap 1 itu tidak ada yang tidak saya ambil dari buku. Semuanya saya ambil dari buku, sedikit dikembangkan ya. Gitu ya. Kita akan bahas dulu yang tahap 1. Ya, yang pertama-tama ini adalah bagian-bagian mesin. Nah, kalau di tahap 1 itu, bagian-bagian mesin itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. 1 headstock, 2 bed, 3 apron, bisa juga carriage, 4 tailstock, 5 control unit. Ya. Seperti yang ada di buku saya itu loh. Nah, atas sendiri. Nah, ini dia. Ya. Jadi pada mesin bubut konvensional itu 5 unit besar ya, diantaranya tadi yang saya sebutkan. Tinggal nanti Anda beri keterangan seperti ini, poinnya 12. Karena ini sebagai basic dari pembelajaran mesin bubut. Anda harus tahu bagian-bagiannya dan fungsinya masing-masing. Sudah 2 tahun ya. Contohnya di tingkat 1 pernah, tingkat 2 ditambahi lagi. Ya, gitu. Saya rasa tidak ada masalah untuk yang nomor 1. Nah, kalau yang nomor 2, dalam bidang produksi, model-model pencekaman itu ada dampak keuntungannya, ada dampak ketidakuntungannya. Ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, gampangannya seperti itu. Nah, di sini gambar 2 ini adalah pencekaman benda kerja dengan sistem chuck dan steady rest. Biasanya kalau dalam bidang produksi chuck dan steady rest seperti ini, yang paling rumit adalah dalamnya. Lubang dalam benda kerja saat dibubut itu memiliki ukuran yang lebih rumit daripada luarnya. Ya. Kalau chuck center ya, chuck dan lap center itu lebih pakai untuk pengerjaan luar yang lebih rumit. Ini untuk poros-poros panjang. Nah, sedangkan gambar 3 ini adalah chuck, di sini mandril. Ada yang jawab apa ya namanya itu? Between center. Nah, keliru. Nah, itu soal untuk kelas A. Soal untuk kelas B dan C beda ya. Ini pencekaman dengan mandril. Nah, kalau syaratnya bisa Anda lihat di sini. Bisa Anda lihat di buku ajar bubutnya. Nah, contohnya ini. Syarat-syarat supaya pencekaman itu berlaku dan kerugiannya minimum. Nah, halaman. Nah, ini dia. Ini soal. Nah, ini mandril. Mandril atau jig. Supaya apa? Supaya pembubutannya itu center. Ya. Jadi, proses bubut dengan alat bantu agar lubang dan diameter luar center. Basisnya adalah lubangnya dulu. Lubangnya dibuat bagus, terus dimasukkan sini, kunci pakai baut, baru luarnya. Harapannya lubang dan pengerjaan diameter luar yang berundak-undak itu center.
Makanya dipakai mandril. Gampangannya seperti itu. Keterangannya tidak usah panjang-panjang. Ya. Tapi kalau cara pembuatannya sudah banyak yang benar. Yang menggunakan mandril itu, bubut mandrilnya dulu bagus, dipasang, baru dibaut, nanti bubut benda kerjanya. Tapi benda kerjanya dengan syarat sudah berlubang. Atau ada juga mandril yang outside, ya, yang bisa digunakan untuk mencekam luar. Itu. Nah, terus yang steady rest center dan chuck center, nah, punya kelebihan supaya defleksi atau lendutan atau kelenturan benda kerja kurang dari 2% per 200 mm, ya. Syaratnya harus dipenuhi adalah 10 kali diameter untuk benda kerjanya. Kalau diameter benda kerjanya 50, berarti panjang total benda kerja untuk chuck center adalah 500 mm. Begitu juga untuk chuck dan steady rest, maksimum 500 mm untuk diameter 50. Begitu juga nanti kalau ukurannya diperkecil, misalnya 15, berarti 15 kali 150 mm pakai chuck dan steady rest. Ya, gampangannya semacam itu. Supaya ini tuntutan defleksinya terpenuhi. Nah, itulah maksud dari saya memberikan soal yang nomor 2 ini. Ya. Oke ya, ini tidak ada masalah juga, rata-rata bisa. Cuma yang keliru di sini antara mandril soal kelas A, kelas B dan C itu beda ya. Diberitahu yang sesungguhnya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3, pembacaan skala offset mikro. Nah, ini banyak yang keliru ini. Banyak yang keliru. Nah, berarti kalau praktek pun pasti banyak yang salah. Saya jelaskan secara sederhana. Mikrometer ini ketelitiannya adalah resolusi atau skala graduasi terkecil itu 100, 0,01 mm. Jadi hasil pengukurannya nanti tidak boleh lebih dari kelipatan 0,01 mm. Ya. Nah, kemarin ada yang menjawab 12,895. 5/1000-nya tidak perlu. Karena resolusinya itu cuma 0,01. Kalau ada di tengah-tengah ini, ya semacam ini, ya, itu artinya 40 ya belum masuk, 39 sudah terlewati. Intinya mengukur adalah skala yang sudah terlewati. Ya, jadi yang diambil 39 bukan 40-nya. Oh, tengah-tengah Mas. 5. Ya, 0,95. Ya tidak bisa seperti itu. 0,095 ini tidak bisa. Ya. Karena ini resolusinya atau graduasinya 0,01. Jadi bacanya 0,510 mili. Ini ada tambah 2 strip berarti 12 mili. Nah, karena bawahnya ini di tengah-tengah setengah milimeteran, ya, berarti 12 mili ditambah setengah mili 12 setengah. Nah, ditambah yang seperatusan ini skalanya adalah 39. Berarti 39 itu berarti 0,39 mm. Ya. Karena apa? Satu putaran mikrometer ini ada 50 strip. Satu stripnya 100. Jadi ini 0,39 ditambah 0,39 ditambah 12,5. Jadinya 12,89 mm. Ya. Bacanya ini per 1 mili, per setengah mili, per 100. Ya. 12 setengah ditambah 0,39. Ya, gampang ya. Gampang sekali loh ini. 35 itu berarti kalau di sini itu 0,35. 4 ya. 40 0,4.
0,45 satu putaran berarti setengah mili ya. Kalau ini diputar dia kelipatannya setengah mili ya. Nah ini hampir 13 tapi belum sampai 12,5 ditambah 0,39 ya, karena yang 40 belum terlewati, yang baru terlewati 0,39. Jadi hasil akhirnya 12,89 mm, bukan 12,895 ya. 5-nya tidak ada. Ya, karena ini tidak ada 5 per ribunya. Oke, saya rasa sampai di sini jelas untuk yang nomor 3. Ya. Kenapa saya tampilkan yang mikrometer? Ya, karena kalau di bengkel WAP itu masih banyak mahasiswa yang kesulitan membaca mikrometer, terutama yang ada setengahnya bawahnya ini. Yang sering keliru ini, sudah lewat setengah atau belum lewat setengah. Tuh, kadang salah bacanya di situ. Nah, karena kita diproduksi, ya, di tingkat 2 itu banyak produksi, penggunaan dial outside atau inside dial itu sangat sering. Maupun inside dial sering, tapi lebih banyak menggunakan outside dial. Karena ringnya aman 10 mili ya. Oke, saya akan ajari cara pembacaan outside dial. Yang kecil ini adalah skala utamanya ya, bukan yang besar ya, kebanyakan orang keliru. Yang kecil ini skala utamanya, yang skala verniernya atau noniusnya ya, skala noniusnya ya, atau skala sekundernya adalah yang besar, yang gede. Ini ketelitiannya 1/100 0,01. Nah ini loh, nah ini ada tulisannya. Sedangkan ini ya, kelipatannya 1 mili. 0 ke 1 1 mili, 1 ke 2 2 mili, 2 ke 3 3 mili, 3 ke 4 3 mili. Nah, kalau 0 ke 10 ini 0,1. Nah, 0 ke 10 ini 0,1, ini satu stripnya 100. Nah, karena tengok arah panahnya ini dari ini ke sini. Nah, kan mutarnya begini. Searah jarum jam. Sedangkan yang kecil berlawanan arah jarum jam. Ya. Dua jarum ini selalu berlawanan. Ya. Kalau yang kecil searah jarum jam, nanti yang besar berlawanan arah jarum jam. Ya, perlu dipahami di situ dulu. Ya. Supaya tidak banyak yang keliru seperti yang sudah-sudah. Baik. Perhatikan yang kecil dulu. 1 mili belum sampai ya. Ya, ini 0 ke 1 belum sampai. Ya, berarti pada kondisi titik di sini dia terukur di posisi 0,46 mm. Bukan 1 mili, tidak sampai. 0,46 mm positif. Nah, plus. Nah, ingat, dial indikator itu sebagai pembanding. Ketika ini saya geser ke sana, misalnya ada sesuatu, nah putarannya kebalik. Nah, yang besar putarannya berlawanan arah jarum jam, yang kecil searah jarum jam. Ya. Oke ya, sampai di sini paham dulu. Ya, dibaca dari yang kecil lagi, minus ya, karena kebalik minus. 0 ke 9 1 mili, 9 ke 8 1 mili, 8 ke 7 1 mili, berarti ada 3 mili, hampir 4 mili tapi nggak sampai ya. Ini ada 3 mili ya. 3 mili ini. Ya, 3 mili, hampir 4 tapi nggak sampai. 3 koma ya. 3 koma dulu dihafalkan. Oh, 3 koma ya. Karena jarumnya putarannya kebalik dari yang ini. 3 koma 0 ke 90 1 mili. 1 mili 0 ke 90 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,46 berarti 3,46 ditambah 0,46 karena ini perbandingan berarti selisih ukurannya ada 4,92 mm. Ini plus, kan ini nyentuhnya di plus, ya sudah.
Berarti ini ke sini 0,46 ditambah putarannya tadi kebalik ya, sampai 3 mili lebih 46 juga. Akhirnya kalau dijumlahkan 4,96. Paham ya? Nah, itu kesalahan Anda di situ. Plus minus dijumlahkan jadi kurang ya. Ini bukan matematika itu. Ya, beda. Nyentuhnya di sini ya. Ketika dia berputar berlawanan arah jarum jam. Beda kalau kamu nanti settingnya dari 0 ya. Nah, ini kasusnya saya settingnya tidak dari 0. Ya, namanya juga biar cepat, ya, cepat menghitungnya. Oke, gitu ya. Nomor 4 terselesaikan. Nah, nomor 5. Nomor 5 ini mengacu di kehalusan N6. Jadi kalau di buku ajar Anda cari tentang N, kehalusan permukaan, keterangan kehalusan permukaan. Nah, ini dia. Feeding. Feeding. Bahwa yang mempengaruhi suatu kehalusan permukaan adalah feedingnya, utama feeding dulu. Nah, feeding mau N6, N7, N8, N9 monggo. Ya, ini ada rumusnya. Kalau dirumuskan untuk permesinannya, oh nanti saya feedingnya saya setting 0,11 supaya N7. Harapannya. Nah, tapi kenyataannya beda. Ini kan teori. Yang paling berpengaruh di dalam N ada 2. Ya, seperti yang saya tanyakan di sini. Adakah kaitannya dengan konstan cutting speed dengan konstan RPM? Khusus untuk phasing ya, ini untuk phasing. Pengaruh enggak ke kehalusannya? Ya. Ternyata pengaruh. Itulah perbedaan antara mesin CNC, NC atau numerical control dengan konvensional. Kalau konvensional kamu ngitung untuk phasing RPM misalnya diameter 200, ketemu RPM-nya 420. Dari ujung diameter luar sampai titik pusat, nah itu RPM-nya sama terus. Akhirnya karena sama, ketika dia besar, torsinya besar. Tapi ketika kecil, harusnya dia butuh torsinya kecil. Nah, tapi tidak, nah torsinya bertambah. Ya itulah yang menyebabkan ada 3 kategori kekasaran permukaan waktu phasing. Ada N8, N7, N6. Nah, makanya itulah pengaruhnya di RPM tetapnya. Makanya mesin konvensional kalau untuk phasing ada bagian tertentu itu kasar. Ada. Nah, kalau untuk CNC, kenapa bisa N6 semua? Karena semakin kecil diameter phasing, putarannya akan bertambah. Nah, ini kalau Anda baca bahasa Inggrisnya ini, nah, ini pengaruh feeding dan cutting speed. Nah, kenapa? Kalau RPM bertambah, feeding akan bertambah. Enggak, bertambah enggak? Feeding enggak bertambah. Karena semakin cepat putarannya, feedingnya sama atau ketentuannya sama, maka hasilnya akan sama N-nya. Tapi kalau ketika radialnya itu tadi tidak sama, ya nanti akan timbul N-nya tidak sama. Harusnya kalau phasing, ya, kenapa kalau di mesin konvensional itu pakainya diameter setengahnya dari yang di phasing. Misalnya ini bulatnya 100 ya, nanti yang dihitung adalah pakai diameter 50, tengah-tengah diameter. Harapannya apa? Kerataan N-nya itu sama. Kekasaran N-nya itu sama. Kekasaran N-nya sama. Gitu ya. Pengaruhnya kenapa konstan RPM itu terjadi di konvensional mesin, kalau konstan cutting speed. Nah, konstan cutting speed
bisa diadakan di mesin CNC. Oke, itu untuk penjelasan tentang soal pengetahuan bubut. Nah, ini pengetahuan bubut. Nah, kita memasuki yang hitung-hitungan. Nomor 1, rata-rata keliru. Hampir semuanya. Untuk soal hitungan di tahap 1. Nomor 2, banyak yang tidak mengerjakan. Ya, nomor 2 banyak yang tidak mengerjakannya karena masih bingung. Nomor 3 yang sering dikerjakan. Tapi yang kelas B dan C banyak yang keliru ya. Yang A banyak yang benar. Karena soalnya beda. Nomor 4 lumayan. Cuma yang beda di defleksinya. Oke, baik saya bahas satu-satu dulu. Kenapa soal ini saya sangkut pautkan? Baik, kita akan coba. Nomor 1, ada proses pemotongan material dengan pahat potong HSS. Jadi proses potong dengan pahat potong. HSS plus 8% kobat, materialnya S52C, tegangan tariknya sampai 720 sekian, diameter benda kerjanya 45, feedingnya 300 mm per revolusi. Cutting speed proses bubut kalau material MS, ya, kalau material MS diketahui cutting speednya 32. Ingat, MS dengan S45C, keras S45C. Semakin keras material, cutting speednya semakin turun. Supaya apa? Proses potongnya bisa terjadi. Kenapa turun? Karena lebih cepat panas. Ya. Ingat, semakin cepat panas, pahat potong kekerasannya turun sehingga tidak bisa memotong. Makanya ada yang namanya cutting speed, batas di mana material bisa terpotong dengan baik, tapi alat potong tidak mengalami keausan. Tahu ya sebab-sebab keausan? Ya. Entah panas, gesekan, ya. Terus tegangan tekan, nah itu ada, tapi tidak perlu kamu pelajari sampai sejauh itu. Intinya, cutting speed untuk prosesnya yang MS32 ini, kalau untuk S52C harusnya lebih turun. Nah, kok ngitungnya rata-rata lebih tinggi. Ada yang ketemu 35, ada yang ketemu 40. Nah, keliru, materialnya lebih keras kok. Cutting speednya lebih tinggi. Aneh. Nah, harusnya perbandingannya gini. 360 Newton dibagi 720 kalikan 32. Nanti ketemunya sekitar 16 meter per menit. Nah, itu masalahnya. Lalu lebih keras kok cutting speednya naik. Ya, cutting speednya turun. Ya. Jadi, perbandingannya kebalik. Ya. 360 dibagi 720 kali 32 ketemu 16. Nah, kalau nanti kebalik pertanyaannya, misalnya 16 meter per menit, materialnya tegangan tariknya 720. Ya gampang. 720 yang dicari MS dibagi 360 kali 16. Nantilah ketemunya hampir 32. Gitu ya. Ya, jangan bingung. RPM ya tinggal pakai 1000 CS per PD. Cutting speednya ada. Kalau kemarin saya ukur itu sekitar saya hitung 238. Ya. Nah, yang paling menarik itu yang C. Yang C ini kalau Anda lihat di buku bubut saya, yang saya berikan ke Anda itu rumusnya yang dipakai. Oh, ke bawah, sorry. Ke bawah. Tentang ya gaya potong dan depth of cut. Ada power mesin, diameter cak karena terkait dengan
puntiran, momen torsi, gaya potong, feeding, ya, tegangan tarik. Tegangan tarik ada, RPM ada, karena cutting speed sudah ketemu, feeding sudah diketahui. Nah, gaya potong mau diketahui bagaimana? Mau diameter caknya tidak diketahui. Kecuali nanti power mesinnya ada, tapi diameter caknya tidak tahu. Kecuali ini, yang dipakai adalah mesin Pinaco. Nah, itu diameter caknya meskipun tidak tertulis, harusnya Anda tahu diameter cak mesin Pinaco berapa. 200 mm itu diameter mesin cak Pinaco. Kalau Hercules 450 mm. Nah, Anda harus paham itu. Anda kan pernah praktek di WAP. Nanti pertanyaan saya seperti itu di tingkat 2. Ya saya pakai misalnya mesin Magnum. Nah, mesin Magnum. Ya, mesin Magnum dengan power mesin 2500 watt. Ya. Sudah diketahui tegangan tarik, sudah diketahui RPM, CS. Nah, harusnya menghitung depth of cut dari pemotongan optimumnya itu bisa. Nah, karena meskipun tidak saya beritahu diameter caknya, secara harafiah Anda kan sudah pernah praktek di mesin Magnum. Nah, mesin Magnum berapa? Oh, ternyata mesin Magnum itu 300 mm. Itulah intinya, bahwa teori itu mendukung praktek. Silahkan nanti Anda menghafalkan diameter masing-masing diameter mesin yang ada di tingkat 2, kira-kira berapa yang dipakai. Paham ya? Nah, oke, yang nomor 2 tidak banyak yang mengerjakan di sini, semuanya melewati ini. Ini lubang ISO 40H8. Chatter itu artinya kalau Anda membubut lubang ini dengan ISO 9 dan overhang itu terlalu panjang, yang menggantung itu terlalu panjang. Ya. Kemungkinan besar 40H9 ini N-nya tidak masuk. 40H7 ya, 40H7 N-nya tidak masuk, ukurannya juga tidak masuk karena pengaruh overhang dan chatter. Ya. Ini soalnya paling gampang sebenarnya. Anda tinggal cari yang ini. Nah, di buku saya itu tentang chatter. Nah, ini loh. Pengaruh proses bubut, pengaruh getaran alat potong. Kenapa? Kadangkala kalau bubut pakai ISO 9 itu ada aturannya ya. Dari sini yang saya tuliskan, nah ini turning. Steel boring bar untuk turning adalah 4 kali diameter. Jadi gini, kalau ISO 9-nya ukurannya 12 mili, 4 kali 12, 48 mili ya. Jadi ISO 9 dengan diameter seng holder 12 mili itu hanya bisa cocok untuk memboring sedalam 48 mm. Paham ya? Nah, sedangkan soal ini 12 mm dalamnya 57,5 ya. 12 kali 4 48 mm tadi. Ada kemungkinan bahwa 40H7 ini tidak akan masuk. Pasti tidak masuk. N-nya juga tidak masuk. Nah, itu. Makanya ini saya beri persoalan seperti ini. Maka pertanyaan pertama, ketidakbulatan hasil bubutan bila gaya potong prosesnya itu 15 Newton. Ketidakbulatannya itu mengacu di sini. Ini loh. Tahu ini, ketidakbulatan diameter benda kerja. Ini kalikan F. L-nya ini
Ya, ketidakbulatannya ini ya, ketidakbulatannya ini F-nya tahu, ya, F-nya tahu 215 Newton. E-nya ada. Ini 23.000 Newton per milimeter. E-nya sudah ada. D-nya 12 tadi. Ya, L-nya adalah L benda kerja. Dalamnya benda kerja berapa? 57,5. Ya sudah, dimasukkan aja dihitung. Nanti ketemunya berapa milimeter ketidakbulatannya. Oh, gampang banget. Kok banyak yang melalui. Nah, pasti tidak akan masuk. Tidak akan masuk ukuran ini. Tidak akan masuk. Coba. Nah, ternyata ketidakbulatannya ketemu 0,022 misalnya. Misalnya loh ya, ini belum saya hitung memang. Nah, terus ketemu. Yang ditanyakan kedua adalah frekuensi getaran ISO 9. Bila pahatnya masanya 330 gram. Ya tinggal dimasukkan. K-nya berapa? E-nya tahu, D-nya tahu, L-nya tahu, K-nya ketemu, masukkan di sini. Fn, frekuensi, seper. Wah, istirahat dulu. Sebentar. Seper 2pi akar K per N. K-nya sudah, masanya diubah dalam kilogram. 0,33 kilogram. Nah, tinggal dimasukkan rumus ini. Ketemu frekuensinya. Paham ya? Oh, gampang banget loh ini. Kok nggak banyak yang ngerjakan. Apa karena nggak ada poinnya? Oh, poinnya ini 18. Nah, terus setelah ini dihitung frekuensinya ketemu, ketidakbulatannya tadi ketemu. Nah, dari hasil hitungan A ini, apakah bisa masuk toleransi? Misalnya ini 40, ketidakbulatannya berapa? 300 ya misalnya. 40 300. Ternyata 40H7 ya, 40H7 0 plus 28 mikron. Nah, ini ketemunya 300, ini 28 mikron. Berarti out. Nggak bisa masuk dengan diameter 12 mm ISO 9. Nah, supaya masuk apa? Diameternya ISO 9 ini dibesarkan. Ya, pakai yang diameter 16. Ya, 16 kali 4 berapa? 4. Ya, saya hitung dulu. Wah, saya juga udah lama enggak ngitung-ngitung. 16 kali 4. 24. 4. Oh, 64 mm ternyata. 64 mm. Sedangkan panjangnya 57,5. Nah, pasti nanti kalau kamu hitung ulang dengan rumus yang saya sampaikan tadi, ketemu. Dan masuk ukurannya, masuk N-nya. Nah, itulah harapannya kita belajar tentang chapter ini, overhang ini. Karena banyak orang yang melupakan. Beda kalau nanti kamu sudah pakai silent tool. Seperti yang video yang saya sampaikan di dalam Moodle. 10 kali diameter ya, yang steel damped bore. Tapi kalau yang reinforced damped ya, yang bisa meredam 14 kali diameter. Misalnya boringnya itu diameternya gampangannya 30, nah 30 kali 14 sampai hampir 980 mm ya. Itu ukurannya masuk sini dan paralel. Ya itu maksud saya mengajarkan Anda ini chapter ya, pengaruh bubut karena getaran alat potong seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi sebentar setelah istirahat. Tinggal 2 soal. Nomor 4 rata-rata tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Yang ini gampang sekali ya. Tinggal Anda yang sering keliru ini. Ini kan
dibubut di mesin mastik. Iya. Nah, pencekamannya cak center steady rest di tengah ya. Berarti panjang 1965 ini dibagi dua untuk perhitungan defleksinya. Nah, yang sering salah di situ. Nah, tapi ketika kamu masukkan kamu lupa memperhatikan satuan-satuannya. Menghitung defleksi ya seperti ini. Nah, ini satuannya itu harus memenuhi yang seperti ini. Baru nanti hasil defleksinya milimeter. Ya, nanti silakan dihitung ulang. Ya, tidak masalah. Ada yang keliru, ada yang lupa. Ini dibagi dua ya, karena steady rest-nya di tengah. Sehingga defleksinya setengahnya panjangnya ini. Ini pembubutannya langsung 78 sampai 70 ya. Karena kalau dihitung depth of cut-nya 8 mili berani. Ini 8 mili aman. Sikat langsung sekali sayat. Ya, RPM-nya ketemu juga. Sudah diketahui 440 RPM. Ya. Harusnya defleksinya tinggi. Karena supaya sepanjang ini kalau di kenyataannya diputar segini itu tidak masuk akal. Kalau sampai tuntutannya masuk, tidak masuk akal. Gitu ya. Baik, nomor 3. Nah, nomor 3, pemuaian benda kerja. Nah, pemuaian itu masuknya di sini. Salah. Nah, ini proses bubut pengaruh perubahan suhu. Ini jangan terpaku semua ukuran yang ditanyakan saja. CNC hasil bubutannya 16 ini menjadi 16 3/1000. Kelurusannya terpenuhi ya, 300 per 100 mili ya, diameternya masuk. Nah, hasil akhir ukuran diameter benda kerja saat dipasang di mesin. Selesai dibubut suhunya 33, masuk di mesin, kondisi mesin 82. Berarti akan ada pemuaian dari 16,003 ini. Kalau saya hitung sekitar 16,019 mm dari 3.000 menjadi hampir 200, hampir 200. Ya, hasil ukuran diameter benda kerja tadi yang seperti saya sampaikan, tinggal dimasukkan rumusnya ini, nanti ketemu diameter akhirnya. Itu pemuaian. Ada kalanya nanti penyusutan karena suhunya dingin. Oke ya, sampai di sini paham? Yang A oke. Nah, ini kalau lubang pasangannya ada 16H7 0 plus 2%, suhunya sliding ya, suhunya yang tadi 16H9 ini 16H9 ini toleransi 0 plus 2%. Kebanyakan engineering itu pakainya adalah diameter ideal. Maka 16H9 pasti dimasukkan di 16,01 mm. Nah, kamu hitung dulu pemuaian dari 16,01 di suhu 82. Tapi kalau dilihat dari soal ini tidak perlu dihitung. Lubangnya sudah 16H9 pada suhu T82. Oh, belum, sorry. 16,01 kamu hitung dulu di suhu 82 derajat Celcius, dia memuai enggak? Pasti memuai. Ya. Suhunya dari mana? Ya, dari 33 ini, 33 ke 82, dia memuai di 16,01 memuai. Ini memuai mendekati 200, ini memuai karena dia lubang, dia juga akan membesar. Lebih dari 100. Hasil pemuaiannya itu nanti ada selisihnya enggak? Kalau selisihnya positif, lubang dikurangi poros, selisihnya positif, berarti tidak terjadi terjepit. Tapi kalau selisihnya negatif,
Tapi kalau selisihnya negatif, berarti terjebak. Ya, ini pembahasan tentang persoalan CPK 1 dan CPK 2. Silakan nanti Anda cermati, Anda coba hitung lagi kira-kira berapa hasilnya. Sampai kering dijelaskan. Oke, gitu dulu. Selanjutnya untuk di video kedua akan saya sampaikan bagaimana menjawab soal di ulangan bobot tahap 2 CPK 235. Baik, sampai ketemu di penjelasan tahap 2. Sekian, terima kasih. Semoga Anda sehat selalu. Doa saya agar Anda selalu menjaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Ini mumpung bengkel sepi, jadi saya sendirian di sini. Oke, salam buat keluarga, salam buat untuk teman-teman Anda, dan sampai ketemu lagi di tahap 2. Amin.